Itu mungkin sedang lagi fokus apa juga setelah kemarin di Thomas? Next ke depannya? Lagi fokus dengan keluarga, Masih. ditinggalin terus. Fokus sama keluarga ya. Ya buat recovery dulu lah 1-2 hari ini habis pulang. Turnamen persiapan? Terdekat mungkin Singapura, masih ada 2,5 minggu, jadi masih banyak waktu untuk persiapan. Jadi ya 1-2 hari ini recovery dulu. Jadi tanggepin buat Pak Sekjen Hmm. atau persiapan. Kalau dari Jojo sendiri, apa yang mungkin lagi coba dicari-cari sama mungkin tadi masukan-masukan yang udah dikasih kemana itu? Ya tadi Pak Fadil ya cerita tentang ya apa ya soal persiapan lah, persiapan untuk Olimpik nanti gimana, dan ya dijaga terus. Tadi Pak Fadil bilang kok apa eh, prestasinya, terus juga ritme yang sekarang lagi enak dijaga terus. Terus kayak apa ya, ya lebih banyak untuk jaga kesehatan lah dan jauhin dari cedera. Itu aja sih tadi Pak. Secara garis besar apa Jo mungkin yang membuat Jojo sekarang jadi unbeaten man sejauh ini ya, maksudnya beberapa turnamen belum terkalahkan, apa sih Jo yang kuncinya? Ingat keluarga apa gimana jadi? Kuncinya berserah sama Tuhan. Nah, Udah. evaluasi berarti setiap pertandingan ya? Ngeliat itu? Pastilah, pasti. Nggak, bukan dari sekarang aja, dari dulu-dulu sama Bang Apoy juga kita selalu ada evaluasi. Ya mungkin kalau pernah dengar wawancara saya habis juara All England, ya itu memang benar gitu loh. Dari dulu ketika ya kita kalah, ya latihannya tuh lebih gila lagi. Kalah lagi besok latihannya jauh lebih gila lagi. Ya begitu terus gitu loh. Dari memang dari dulu gitu. Ya mungkin hasilnya baru dikasih sekarang, ya tetap bersyukur lah apapun. Jo, mengomentari penampilan Jojo selain dari teknis, dari mental terlihat lebih maksudnya yakin gitu. Kalau dulu ada kesalahan beruntun susah buat balik lagi, tapi kemarin di final Jojo kayak bisa balik lagi sampai beberapa gestur itu kelihatan yakin sekali. Itu perubahan apa Jo yang dirasain? Eh, ya kalau kita ngomong soal pertandingan beregu, pertandingan besar, mungkin lebih banyak condongnya nggak ke teknis ya, lebih condongnya ke mental, lebih condongnya ke semangat, daya juang, apalagi tim gitu, tim event yang dimana perlu membutuhkan 3 poin untuk kemenangan kan. Jadi itu sih yang apa ya, yang ngebuat saya bisa bermain seperti itu, karena ya memang saya pengen ngebangkitin semangat teman-teman juga kan gitu. Ya terlepas dari hasilnya apapun itu, ya setidaknya saya dan teman-teman juga udah menampilkan yang terbaik. Jadi ya kalau ditanya apa kenapa bisa itu terjadi, ya dari pengalaman aja sih, dari pengalaman yang udah belajar juga cara apa ya, body language-nya. Bang Aboy juga suka bahas soal itu juga, karena ya cukup berpengaruh, bukan bukan ke musuh, bukan ke orang lain, tapi ke diri kita sendirinya juga jauh lebih positif. Kalau soal ini Jo, kemarin kan di Piala Thomas kayak kamu lebih ekspresif lah Hmm. dibanding turnamen sebelumnya, Hmm. kayak selebrasi, Hmm. terus senyum, terus Hmm. ekspresif lah, itu kenapa tuh Jo? Kalau ekspresif ya itu balik lagi yang tadi saya bilang, tekanan pasti ada, tapi gimana cara untuk membuat nyaman diri sendiri, itu kan setiap orang punya cara yang masing-masing kan. Beda-beda caranya, saya beda, mungkin Ginting beda, Fajarian beda, yang lainnya juga beda gitu. Jadi ya memang itu cara saya untuk meminimalisir ketegangan, pressure, dan ya kondisi saat itu. Ya mungkin kalau lebih banyak senyum itu ya memang waktu lawan Li Feng, karena bermain di China ketinggalan 2-0, kalah supporter, dan ditonton banyak legend Cina, itu nggak mudah gitu loh. Itu yang saya cuman pengen nunjukin aja ketika itu terjadi. Mungkin beberapa pertandingan dulu-dulu saya gampang untuk apa ya, terpengaruh dengan keadaan mungkin ya. Tapi saat ini saya coba mau berubah dari pengalaman yang lalu,
untuk apa ya, untuk bisa membuktikan ke diri saya sendiri juga bahwa saya tuh juga bisa loh dengan keadaan yang mungkin sedang tidak baik-baik aja, tapi saya berusaha untuk eh, apa ya, menjadi Jonathan yang berbeda aja gitu. Itu yang apa ya, itu yang saya lakukan ketika kemarin final. Dan sejauh ini juga kamu 3 turnamen gak kalah nih ya, 16 pertandingan ngelewatin, menang terus, termasuk di Piala Thomas juga 100% kemenangan. Dan ya publik juga menyoroti kamu banget lah, memberikan pujian. Tanggapan kamu gimana? Ya terima kasih sih untuk ya Indonesia supporter juga. Ya terlebih kalau kita ngomong Thomas Cup ya, tim event menang bareng kalah bareng gitu loh. Ya walaupun menang terus, tapi ya hasilnya kan runner up. Ya it's okay juga, teman-teman juga udah ngelakuin yang terbaik. Tapi untuk keseluruhan dari All England, ya bersyukur, berterima kasih juga buat teman-teman yang selalu ada ketika saya lagi di bawah. Itu jauh lebih berarti ketimbang mereka yang hadir ketika lagi di atas aja gitu. Dan ya apresiat buat penggemar saya juga yang dari awal tahun sebenarnya nggak bagus-bagus banget, kalah babak pertama kedua gitu. Jadi nggak mudah ngelewatin proses itu gitu. Kalau ngeliat sekarang mungkin enak gitu, tapi awal tahun menurut saya bukan start yang bagus buat saya gitu. Tapi ya puji Tuhan hasilnya ya Tuhan bantulah di beberapa pertandingan terakhir. Jo, di 2 final Thomas Cup kan hasilnya belum rezeki di tahun 2022 sama 2024. Ya. Gimana juga? Ya balik lagi sih, sekarang semua negara udah rata. Denmark bisa kalah sama Taipei bisa masuk semifinal. Jadi menurut saya rata lah semua pemain dari setiap negara itu, tunggal pertama kedua, gandanya juga siapapun bisa menang gitu. Jadi ya menurut saya hal yang wajar sih dan bagus untuk bulu tangkis juga gitu loh. Ya mungkin untuk kita tim Indonesia perlu juga untuk menambah lagi atau berbenah lah, tapi saya rasa nggak banyak sih yang harus dibenahi, mungkin tinggal ya sedikit-sedikit aja. Ya mudah-mudahan untuk nextnya Thomas Cup hasilnya bisa jauh lebih baik lagi dari sekarang. Bisa dibilang dengan kemarin di Piala Thomas itu udah menjadi bayangan nggak sih buat kalian di Olimpiade? Karena kan beberapa pemain kan turun Iya. juga yang bagus. Kayaknya saya pernah jelasin ini di mana ya? Pernah saya bilang ada beberapa turnamen besar yang saya jadikan simulasi untuk pertandingan Olimpiade gitu. Karena saya tahu semua pemain akan hadir, semua pemain akan mau menang. Itu yang mirip dengan Olimpiade gitu. Saya berbicara itu kalau nggak salah pertama itu sama psikolog pribadi saya, terus ke Bang Aboy juga saya cerita. Jadi memang saya punya apa ya, kayak ya beberapa turnamen yang memang saya rasa ini saya mau jadiin simulasi untuk Olimpiade gitu. Makanya pas kemarin di final dengan kondisi seperti itu adalah simulasi yang paling bagus menurut saya. Ketika pressure itu ada, ketika harapan itu ada, ketika semuanya tuh rasanya bener-bener apa ya, bener-bener bukan neken ya, bener-bener ada di pundak saya lah istilahnya kayak gitu. Nah itu justru malah latihan yang bagus untuk Olimpiade, dan itu yang saya coba terapin waktu sebelum masuk ke lapangan kemarin pas di final itu lawan Cina itu. Juga sempat posting foto sama Lindan sama Hidayat. Ada cerita apa di balik? Iya pertama, nah ini juga sih nggak tahu ya. China atletnya entah itu satu pelatnas dipindahin semua ke Chengdu atau gimana, semuanya tuh datang. Mau dari Zheng Siwei, dari pemain ganda campuran yang nggak ada sangkut pautnya sama Thomas Uber gitu, semuanya datang. Bahkan dari legendnya Lindan, Chen Long, terus sempat kemarin siapa yang ngeliat ya, Gao Ling ya, semua tuh pada datang gitu loh. Wang Xishan, Xi Jinping nggak tahu ada apa nggak, kayaknya ada sih. Jadi semuanya tuh ada gitu untuk memang mensupport si tim China itu gitu. Dan pas ngelihat Lindan datang itu saya ngeliat pertama kali abis selesai matchnya Ginting, Lindan ke backstage ke belakang, pas banget juga saya lagi pemanasan.
sempet ada perasaan kayak apa ya, kayak ngerasa keren gitu loh, kayak mereka tuh bisa datang untuk mensupport adik-adiknya ya, bisa dibilang ya. Saya juga appreciate Opik yang datang dari beberapa hari, bahkan mungkin dari match keberapa ya udah datang gitu. Itu appreciate banget sama Opik juga. Dan ya itu beda perasaan ketika para legend itu datang ke kitanya sendiri, itu berasa lebih apa ya, kita juga jauh lebih semangat, kita jauh lebih kayak merasa bahwa disupport banget gitu loh. Itu yang benar-benar terasa untuk saya ketika Aopik datang ya. Nah, bayangin aja apalagi di partai final ditonton segitu banyak legend, supportnya luar biasa dari pemain China, dari supporter Cina. Tekanannya itu luar biasa dan ya pastinya apa ya, awalnya nggak ada kepikiran mau foto sih. Tapi setelah main itu saya ingat banget, setelah main habis beres-beres stretching, terus ada kesempatan Aopik sama Lindan barengan gitu. Terus mikir tadinya aduh foto nggak ya, nggak usah deh gitu. Sempat kayak gitu, kayak gengsi dikit kan gitu. tapi saya mikir aduh, sama Lindan selama jadi pemain belum pernah foto. Terus sama Aopik juga ya foto, tapi kan jarang banget momen itu tuh berdua mereka datang barengan gitu tuh jarang. Jadi kayak ya udahlah, pertama bilang Aopik dulu kan, boleh foto nggak gitu, bareng sama Lindan juga tolong bilangin gitu. Ya udah akhirnya dia dibilangin, ya akhirnya ya foto. Berharap diapit sama gold medal Olimpik, berharap nular lah ya. Berharap nular gitu kan, tarik dulu auranya gitu. Selama di Thomas Cup ada sesi khusus sama Aopik nggak Jo? Khusus secara individu sih nggak ada, tapi untuk secara as a team beberapa kali ya dari Pak Arman juga, Ariki kan ngadain makan malam bareng-bareng ya, mereka juga kasih masukan ke tim Thomas, ke tim Uber, ke individunya juga masing-masing. Jadi ya lebih ke kebersamaan aja sih. Tapi untuk terakhir di match terakhir habis Lee Siveng ya Aopik ada kasih masukan lah. Habis main itu keluar lapangan dia ada kasih masukan ke saya. Masukannya lebih keras nggak sih, Teknis. Jo? Enggak Karena kok, kan biasanya enggak kalau- sekeras di media. Kayaknya medianya aja yang berlebihan. Jadi bisa diterima ya Jo, ibaratnya kayak gitu. Bisa. Baik kok. Lindan ngomong apa sih? Sempat Pertama dia ngomong selamat sih, congrats dia bilang. Terus habis itu manajernya sih yang ngomong ke saya, ya minta video juga karena Lindan ada ngadain turnamen apa gitu di mana, di Shenzhen ya, kota ini ya dia. Jadi ya udah dia minta video, ya udah. Itu aja. Jo, kalau dari final kemarin ada perubahan nggak sih kalau kamu lihat dari sisi permainan Lee Siveng sendiri, karena dalam kejuaraan Asia ini kan beda, yang ini cukup alot gitu terakhir. Nah itu yang tadi saya bilang, pertandingan besar, gengsinya juga beda, spotlightnya juga beda, yang nonton juga berbeda, supporternya juga berbeda, bahkan legendnya aja pada turun untuk nonton gitu loh. Ya pasti dia juga ada ambisi, ada motivasi juga pastinya, pengen nampilin yang terbaik, apalagi di rumah sendiri kan. Dan saya sebenarnya sih kepikiran itu cuma satu tuh sebelum main, ini jangan sampai gue dibalas waktu di Denmark aja kan, dia juga jadi penentu kan, saya ngalahin Lee Siveng gitu. Satu itu aja yang saya pikirin, udah pokoknya saya nggak mau jadi penentu itu, ya udah lawan aja. Gitu aja. Tapi kalau dari sisi permainan sendiri ada yang beda dari dibandingkan yang kejuaraan Asia itu? Sama sih, satu minggu itu kayaknya nggak ada yang berbeda lah, nggak ada yang bisa apa ya, maksudnya nggak ada perubahan yang berarti banget yang bisa drastis jadi berbeda tuh nggak ada lah. Mentalnya berarti ya. Oke. Thank you.